Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal batin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, dan segala nikmat dari nikmat yang terkecil dan sekalipun nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, yang mana dari semua nikmat tersebut tidak boleh kita lupakan untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lebih-lebih dari sekalian nikmat yang terbesar ialah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan langkah kita semua untuk menjalankan ibadah kepadanya. Idza ahabballahu 'abdan yassarahu li ta'ati. Tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, ketika hambanya tersebut ingin melakukan ketaatan, Allah Ta'ala mudahkan langkahnya. Mudah-mudahan kita semuanya di sini dijadikan Allah Ta'ala sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat banyak mempunyai keistimewaan. Betapa tidak ketika hamba bertemu dengan bulan Ramadan, hanya dengan bertemu saja Allah cuma-cuma ampuni dosa kita. Dengan cuma-cuma ketika kita melakukan amaliyah sunnah, maka Allah Ta'ala catat amal kita tersebut dengan amaliyah fardu. Dan ketika kita melakukan amaliyah fardu, amaliyah sunnah, Allah catat amal kita tersebut dengan 70 kali lipat. Dan kemudian ketika hamba bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Ta'ala ketika melihat kesalahannya tidak Allah lihat, namun ketika hamba tersebut melakukan amal taat, Allah Subhanahu wa taala gandakan amalnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kesehatan kita di bulan suci Ramadan, agar semua ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa kita lakukan dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai suatu ibadah di sisi Allah Ta'ala itu tidak tergantung kepada berapa lama atau sebentarnya ketika dia melakukan ibadah tersebut. Nilai suatu ibadah atau amalan tidak tergantung berapa banyak atau sedikit amaliyah yang dia kerjakan, namun nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala itu tergantung bagaimana dia menyikapi ibadah, bagaimana cara dia menyikapi ibadah dia tersebut ketika melakukannya. Seperti halnya salat, berapapun banyak rakaat yang dia lakukan, berapapun banyak ayat suci Al-Quran yang dia baca ketika salatnya, namun ketika selesai salat, apakah banyak rakaat dan banyak ayat yang dia baca di dalam Al-Quran menjadi penentu banyaknya nilai di sisi Allah Ta'ala? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di hadisnya, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Nilai salat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung berapa banyak khusyuk dia di dalam salatnya. Seperti itu juga puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, puasa bukan hanya kita menahan haus, bukan hanya kita menahan lapar ketika siangnya. Kenapa? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa min siyamihi al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa di siangnya menahan lapar, di siangnya menahan haus, ketika sampai waktu berbuka puasa dan dia berbuka puasa, dia tak mendapatkan apa-apa pun dari puasanya tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga halnya ketika kita membaca Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dihadapkan kepada kita dua orang yang membaca Al-Quran,
masing-masing dengan bacaan yang sama, dengan juz yang sama, bahkan dengan waktu yang sama. Ketika kedua orang tersebut selesai membaca Al-Quran, maka boleh jadi nilai kedua orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Kenapa? Di antaranya mungkin salah satu dari orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak memperhatikan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Namun orang yang di sampingnya membaca Al-Quran memperhatikan dengan kebersihan wudhu, memperhatikan dengan kebersihan zahirnya, memperhatikan dengan kebersihan batinnya. Dia membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, dihadirkan niat-niat baik ketika membaca Al-Quran. Di samping itu, ada kalanya di antara dua orang tersebut membaca Al-Quran, namun hanya membaca ayatnya, tidak berusaha untuk memahami apa yang tergantung di dalam ayat tersebut. Namun orang yang di sampingnya ketika membaca Al-Quran, dia berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka setiap kali bertambah ayat yang dia baca, maka ilmunya pun bertambah ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dengan ini wahai para hadirin, mari kita sama-sama, di samping kita memperbanyak ibadah kita, di samping kita memperlama masa ibadah kita, mari kita tingkatkan sedikit demi sedikit kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kualitas ibadah kita tersebut merupakan patokan. Sebagaimana banyaknya kualitas tersebut, maka seperti itu juga nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sendiri dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.